nama saya Dewi Lestari Purba dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Senang sekali rasanya bisa menemani Ananda hari ini dalam layanan klasikal. Kali ini kita akan mengobrol secara santai tetapi penting banget soal bagaimana cara mengelola stres dalam belajar. Nah, di sini siapa yang pernah mengalami atau ngerasain stres? Apalagi kalau tugas numpuk, ujian sudah dekat, atau merasa belum siap menguasai materi dengan baik. Semua itu bikin kepala jadi pusing dan hati jadi nggak tenang, ya kan? Tapi jangan khawatir. Stres itu hal yang normal dan wajar. Bahkan stres kadang bisa jadi alarm supaya kita tahu kalau kita perlu istirahat atau cari cara baru supaya belajar itu jadi lebih efektif dan menyenangkan. Di layanan klasikal ini saya akan berbagi beberapa cara dan tips mudah yang bisa Ananda coba untuk mengelola stres saat belajar. Mulai dari mengatur waktu, cara bernafas yang menyenangkan, sampai tips supaya kita bisa tetap semangat walau banyak tugas. Semoga setelah mengikuti layanan ini, Ananda bisa merasa lebih baik, rileks, percaya diri, dan siap menghadapi semua tantangan belajar dengan tentunya dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Yuk sama-sama kita saksikan dan kita mulai layanan klasikal pada hari ini. Stres adalah reaksi tubuh terhadap tekanan mental atau emosional yang biasanya muncul saat merasa kehilangan kendali atas sesuatu. Selanjutnya yaitu penyebab stres dalam belajar. Ada beberapa penyebab stres dalam belajar. Yang pertama tentunya beban tugas atau PR Ananda yang terlalu banyak. Ananda semua sering kewalahan karena terlalu banyaknya tugas dari berbagai mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, Ananda mendapatkan tugas PR matematika lalu disuruh untuk membuat laporan IPA dan harus membuat laporan presentasi tugas bahasa Inggris. Semua dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Itu akan membuat Ananda merasa tertekan dan tidak tahu harus mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Yang kedua, tekanan dari orang tua, guru, dan diri sendiri. Harapan yang terlalu tinggi dari orang lain atau tekanan dari dalam diri kita sendiri bisa membuat Ananda merasa harus selalu sempurna. Contohnya, Ananda dipaksa orang tua untuk selalu mendapatkan nilai sempurna atau nilai di atas 90. Setiap kali ujian, Ananda akan merasa lebih cemas dan takut mengecewakan keluarga, sebab tuntutan tadi akan selalu menghantui pikiran Ananda. Yang ketiga, manajemen waktu yang buruk. Ananda yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik seringkali menunda-nunda belajar atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga akhirnya kewalahan sendiri. Contohnya, ketika Ananda suka menunda pelajaran sampai malam sebelum ujian, akhirnya Ananda harus begadang, tidak cukup tidur, dan merasa stres saat ujian. Yang keempat, tentunya kecemasan saat ujian atau presentasi. Pasti Ananda sekalian sering merasakan hal ini.
Ketakutan akan kegagalan atau tampil di depan umum dapat menimbulkan rasa stres yang berlebihan. Contohnya, ketika Ananda selalu merasa gugup saat harus presentasi di depan kelas, tangan merasa gemetar dan pikiran kosong tidak karuan meskipun Ananda sudah belajar. Namun, karena rasa itu membuat Ananda menjadi takut dan merasakan hal yang seperti itu. Yang kelima yaitu lingkungan belajar yang tidak kondusif. Lingkungan yang berisik dan tidak nyaman atau tidak mendukung membuat Ananda sulit untuk berkonsentrasi. Contohnya, ketika di rumah Ananda sulit belajar karena suara TV yang keras dan adik-adik Ananda bermain di dekat Ananda. Ananda cepat marah dan tidak bisa fokus karena adanya hal-hal tersebut. Yang keenam, tentunya konflik dengan teman atau guru. Itu membuat hubungan yang tidak baik dengan teman atau guru bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman saat belajar. Contohnya saja, setelah bertengkar dengan teman atau sahabat dekat Ananda menjadi malas ke sekolah dan tidak bisa berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung karena Ananda memiliki konflik dengan sahabat dekat Ananda. Apa saja sih tanda-tanda stres ini? Tanda-tanda stres dibagi menjadi dua, fisik dan psikis. Fisik ini biasanya kita akan mengalami sakit kepala. Stres seringkali menyebabkan sakit kepala, tipe tegang, atau cenderung sakit yang amat sakit di bagian pusat kepala ini, yang ditandai dengan rasa nyeri seperti ditekan atau diikat di kedua kondisi kepala kita, sisi kepala kita kanan atau kirinya. Dan kondisi ini dapat disertai dengan ketegangan otot di leher dan bahu. Stres emosional dan kelelahan fisik merupakan pemicu umum dari jenis sakit kepala. Yang kedua yaitu ada kelemahan dan kelelahan. Stres kronis dapat menyebabkan kelelahan berkepanjangan bahkan setelah istirahat yang cukup. Kondisi ini dikenal sebagai sindrom kelelahan yang ditandai dengan rasa lelah ekstrim atau nyeri pada bagian otot dan gangguan tidur. Stres juga dapat mengganggu keseimbangan hormon dan sistem kekebalan tubuh yang berkontribusi pada perasaan lemas dan kurang energi. Yang ketiga yaitu sulit tidur atau insomnia. Stres meningkatkan keaktifan sistem saraf simpatik yang dapat menyebabkan hiperseksual dan mengganggu pola tidur. Akibatnya seseorang sering mengalami kesulitan untuk tidur atau tetap tertidur sepanjang hari. Gangguan ini dapat memperburuk gejala stres lainnya seperti kelelahan dan gangguan konsentrasi. Kalau gejalanya pada psikis, yang pertama ada kecemasan. Cemas atau kecemasan. Cemas ini adalah perasaan gelisah atau khawatir yang berlebihan saat seseorang mengalami stres. Otak terus mengantisipasi kemungkinan buruk yang belum terjadi. Ini membuat pikiran menjadi tidak tenang, sulit fokus, dan sering merasa tidak aman. Adapun contohnya,
Seseorang yang cemas mungkin terus-menerus khawatir tentang tugas sekolah, atau kayak kalian mau ngumpulin tugas minggu besok, kalian takut nih nggak bisa ngerjainnya gitu. Yang kedua yaitu mudah marah saat stres. Biasanya orang yang mengalami stres cenderung mudah marah. Emosi meledak-ledak sehingga seseorang menjadi mudah tersinggung atau marah terhadap hal-hal kecil. Contohnya nih, biasanya kalian terkenal sebagai tipe orang yang penyabar atau orang yang tidak mudah marah. Namun karena kalian sedang mengalami stres, bisa saja kalian tiba-tiba menjadi orang yang mudah marah atau cenderung lebih sensitif pada biasanya. Yang ketiga yaitu sulit konsentrasi. Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran membuat seseorang sulit untuk fokus atau menyelesaikan tugas. Nah, kalian sedang banyak nih tugas, tapi karena banyaknya pikiran kalian itu membuat kalian susah untuk menyelesaikan tugas-tugas. Contohnya nih, saat kalian mengalami stres, kalian menjadi tidak fokus saat membaca atau menyelesaikan tugas-tugas. Pikiran kalian terus melayang atau ada hal yang mengganggu kalian. Selanjutnya yaitu dampak stres terhadap belajar dan kesehatan mental. Yang pertama yaitu menurunnya konsentrasi dan prestasi akademik peserta didik. Tentu ini menjadi poin yang pertama, karena stres bisa membuat pikiran sulit fokus sehingga pelajaran tidak terserap dengan baik. Hal ini sangat berdampak pada nilai yang menurun atau prestasi yang menjadi lebih menurun. Contohnya, setelah mengalami stres karena masalah peserta didik atau masalah keluarga, peserta didik cenderung mendapatkan nilai ujian yang rendah, di masa mulai turun dan ia sering melamun. Dan peserta didik yang mengalami masalah ini cenderung akan melamun di kelas dan tidak bisa fokus dalam belajar. Yang kedua yaitu menurunnya motivasi belajar. Siswa atau peserta didik yang mengalami hal tersebut akan terus-menerus stres, bisa kehilangan semangat belajar, merasa lelah mental, dan tidak tertarik lagi mengikuti pelajaran. Contohnya saja, ketika Ananda biasanya rajin belajar, tetapi setelah merasa terbebani dengan target nilai yang tinggi, Ananda bisa jadi malas membuka buku, malas belajar, dan tidak ingin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu gangguan kesehatan fisik dan mental. Stres berkepanjangan dapat menyebabkan sakit kepala, sulit tidur, gangguan pencernaan, serta gangguan kecemasan atau depresi. Contohnya saja, selama 1 minggu ujian, Ananda mengalami sakit perut dan susah tidur karena stres memikirkan tentang nilai-nilai atau jawaban ujian. Dan saat itu Ananda jadi sering absen dari sekolah dan merasa cemas terus-menerus. Bagaimana cara mengelola stres dengan baik? Nah, ada beberapa cara untuk mengelola stres dengan baik agar nanti kita mampu mengelola stres dengan baik di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa mengenali apa itu pemicu stres tersebut.
Sadari apa yang membuat kita merasa marah akan hal tersebut. Contohnya, kita setiap kali mendekati ujian, atau nih anak-anak ibu setiap mau ujian merasa stres atau panik karena takut nilainya turun atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kedua, kita bisa melatih pernapasan dan relaksasi. Saat anak-anak ibu merasa panik, takut akan sesuatu, misalnya ketika disuruh untuk presentasi ke depan, anak-anak ibu merasa takut, coba tarik nafasnya terlebih dahulu, tahan, lalu hembuskan lagi. Kita bisa mengulanginya sampai anak-anak ibu merasa tenang. Yang ketiga, bisa buat jadwal tugas agar tidak menumpuk. Contohnya, ketika anak-anak ibu bisa membuat jadwal untuk jam 1 mengerjakan tugas, atau jam 2 nanti olahraga, agar anak-anak ibu tidak mengalami stres. Selanjutnya yaitu olahraga dengan teratur. Aktivitas fisik membuat tubuh lebih rileks. Contohnya, setiap Sabtu atau Minggu anak-anak ibu bisa pergi jalan atau jogging dengan teman-teman supaya anak-anak ibu tidak stres dengan suasana yang itu saja. Ananda semua, kita sudah sampai di akhir video layanan klasikal ini dengan tema mengelola stres dalam belajar. Semoga dari apa yang telah kita bahas tadi, Ananda bisa memahami bahwa stres dalam belajar adalah hal yang wajar, dan yang penting adalah Ananda bisa mengelola dengan baik. Mengelola stres bukan berarti menghilangkan semua tekanan, tetapi bagaimana Ananda mampu menghadapi dan menyesuaikan diri Ananda dengan tekanan tersebut agar tidak merasa terbebani dan mengganggu kesehatan mental serta fisik maupun prestasi belajar Anda. Oleh karena itu, penting sekali bagi Ananda untuk mengenali tanda-tanda penyebab stres dan menerapkan strategi yang tepat untuk mengatur waktu belajar Ananda, istirahat yang cukup, serta berbagi cerita dengan orang terdekat yang Anda percayai. Serta Ananda bisa menjaga pola hidup dengan lebih sehat. Ingat, Ananda tidak sendiri dalam menghadapi stres. Banyak orang juga mengalami hal ini atau hal yang sama dengan kita. Kita akan saling berbagi pengalaman, bisa saling mendukung dan menguatkan. Jika Ananda pernah atau sedang mengalami stres dalam hal belajar, mungkin karena tugas yang menumpuk, tekanan nilai, atau perasaan yang belum cukup mampu, jangan ragu untuk klik like sebagai bentuk dukungan pada diri Ananda sendiri. Selain itu, jika Ananda merasa nyaman, silakan tulis di kolom komentar tentang bagaimana Ananda mengelola stres dalam belajar. Pengalaman Ananda bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman Ananda yang mengalami hal yang serupa. Terima kasih telah mengikuti layanan ini dari awal sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas tadi semua bisa sama-sama belajar dengan cara mengelola stres dengan sehat, atau kita bisa lebih bahagia dan penuh semangat lagi ke depannya. Sampai bertemu di layanan klasikal berikutnya.
Jaga diri Ananda dan jaga pikiran Ananda. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa.